Di dalam Islam, laki-laki adalah kepala keluarga. Dia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi lahir batin untuk istrinya. Dan dia mengurusi urusan-urusan luar rumah. Makanya dalam surah An-Nisa ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, para laki-laki adalah pemimpin qawam bagi wanitanya, dan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Dan karena mereka atau laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Dalam surah An-Nisa 34 dijelaskan laki-laki ia adalah sebagai pemimpin, dia qawam, Allah lebihkan beberapa dari wanita dan dia punya tugas untuk menafkahi. Jadi yang menjadi tulang punggung siapa teman-teman sekalian? Seharusnya laki-laki. Perempuan di dalam Islam sangat dimuliakan. Sebelum dia menikah, kehidupannya ditanggung full oleh ayahnya. Setelah dia menikah, kehidupannya ditanggung full oleh suaminya. Makanya suami fungsinya adalah sebagai qawam, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, dan dia punya tugas untuk menafkahi. Bagaimana kalau perempuan yang bekerja dan punya uang sendiri? Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung, tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Perempuan bukan tulang punggung, mohon maaf, tapi dia adalah tulang rusuk. Dalam artian perempuan dijaga, dilindungi, disayangi, bukan untuk mencari sebagai tanggung jawab pertamanya. Karena tanggung jawab utamanya dalam mencari nafkah adalah laki-laki, bukan perempuan. Jadi kita sama-sama sudah sepakat bahwa laki-laki mengerjakan urusan-urusan di luar, biasanya seperti itu, dia mencari nafkah. Dan bagaimana dengan perempuan? Posisi perempuan banyaknya di dalam rumah. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna, bahwa hendaklah kalian para istri tetap berada di rumah-rumah kalian. Artinya para perempuan-perempuan akhwat salihah, yang terbaik adalah kita tinggal di rumah kita. Boleh nggak keluar rumah? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Boleh nggak keluar rumah? Boleh, asalkan memang ada urusan penting, urusan syar'i, teman-teman bekerja, teman-teman kuliah, teman-teman belajar, teman-teman beraktivitas yang baik, boleh. Tapi setelah selesai pulang ke rumah, jangan tawaf di mall 24 jam. Ya. Ada orang yang dari pagi sampai malam ngapain? Tawaf. Wih keren, tawaf di mall, muter-muter di mall ya. Boleh ke mall boleh, tapi ketika sudah selesai urusan cepat pulang ke rumah. Waqarna fi buyutikunna. Jadi di sini sudah terlihat perbedaannya. Laki-laki memang tugasnya di luar karena dia menafkahi, dan perempuan paling baik berada di rumahnya sendiri. Boleh keluar rumah asalkan ada urusan-urusan tertentu, dan setelah selesai urusan itu dia harus pulang ke rumah. Betah di rumah. Ada jenis perempuan gak betah di rumah? Betah di rumah, baca Quran, hafal Quran, kalau punya anak didik anak-anaknya, punya suami layanin suaminya, punya orang tua bakti sama orang tuanya, seperti itu. Boleh keluar, boleh. Setelah selesai urusan, pulang kembali ke rumah. Ya. Baik, mari kita lihat bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat tadi ya, ayat Al-Ahzab 33, waqarna fi buyutikunna. Apa kata beliau? Hendaklah kalian wahai para wanita tetap berada di rumah kalian dan janganlah keluar kecuali ada kebutuhan, alias urusan-urusan yang syar'i. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kembali bagaimana kalau wanita-wanita bekerja. Wanita kuat itu definisinya banyak ya teman-teman. Kuat secara mental, kuat tahan banting, kuat lapang dada, lapang hati. Dalam hal ini pembahasan saya kali ini kuat karena dia mengerjakan sebuah pekerjaan yang sebenarnya bukan kewajibannya, yaitu dia bekerja. Ada di sini wanita-wanita yang bekerja? Banyak ya, boleh saya lihat di sini wanita-wanita yang bekerja, tunjuk tangan boleh. Nah, ini relate sama teman-teman semua. Oke. Kalau tadi kita tahu wanita-wanita bekerja itu Masya Allah, banyak orang bertanya, sebenarnya lebih baik mana sih wanita karir, wanita yang bekerja atau wanita yang di rumah? Jawabannya yang mana? Dua-duanya sama-sama hebat, karena setiap orang kondisinya berbeda.
Orang yang Allah anugerahi, alhamdulillah menjadi ibu rumah tangga itu hebat. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tiada hentinya dan tiada jam kerjanya. Betul ya ibu-ibu rumah tangga ya? Dia bisa jadi chef, dia bisa jadi menteri keuangan, dia bisa menjadi dokter untuk orang di rumah, dia bisa jadi cleaning service. Itu pekerjaan yang tiada habisnya. Jadi ibu rumah tangga juga hebat. Bersyukurlah para ibu rumah tangga yang Allah karuniakan bisa berada di rumah. Alhamdulillah mungkin suaminya telah mencukupi kehidupan rumah tangga baik-baik, alhamdulillah. Tapi juga luar biasa wanita-wanita bekerja. Kenapa? Karena dia bekerja dengan berbagai macam alasan. Beberapa di antaranya adalah, jadi kita nggak boleh mengatakan wanita bekerja itu tidak sesuai kodrat dan sebagainya. Karena wanita bekerja di luar maksudnya, itu juga karena berbagai macam keadaan. Teman-teman, tidak selamanya kondisi dalam sebuah keluarga itu ideal. Idealnya laki-laki menafkahi, betul ya? Tapi terkadang dalam kehidupan kita, ayah kita maupun suami kita, teman-teman yang sudah menikah, terkadang sudah bekerja tapi mungkin belum cukup karena tuntutan ekonomi yang begitu tinggi misalnya, atau sudah berusaha tapi memang dapatnya segitu, atau mungkin ayah kita atau suami kita sakit sehingga tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya, atau mungkin orang tua kita sudah tua renta sehingga ada seorang anak yang akhirnya membantu perekonomian keluarga, membiayai ayahnya, membiayai adik-adiknya sekolah. Bukankah wanita-wanita itu wanita yang luar biasa? Betul nggak teman-teman sekalian? Itu bukan tugasnya loh, tapi dia berbesar hati. Dia merasa bahwa insya Allah saya mampu dan saya akan berbakti pada orang tua saya dengan memberikan harta kepada orang tua atau kepada suami dan anak-anak. Itu luar biasa. Dan orang-orang wanita-wanita yang punya uang dengan hasil kerja kerasnya dan dia berikan kepada keluarganya, namanya sedekah. Dia dapat 2 pahala, sedekah silaturahim dan sedekah, amal sedekah. Jadi sedekah itu yang terbaik pada orang-orang terdekat, teman-teman sekalian. Jadi wanita-wanita ini hebat, kenapa? Bukan tugasnya, bukan kewajibannya, tapi dia mau berbesar hati dan berbaik hati untuk menolong perekonomian keluarganya. Baik, mari kita lihat bagaimana hukum wanita bekerja menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan wanita-wanita yang bekerja atau yang punya uang sendiri, apapun itu jenis pekerjaannya yang halal tentu saja, maka hukumnya diperbolehkan. Dan bahkan bisa jadi sunnah atau bahkan bisa menjadi wajib ketika wanita atau keluarganya membutuhkannya. Nah, contoh wanita bekerja ini banyak sekali. Wanita bekerja ini wanita-wanita yang kuat, dalam artian dia berpikir bagaimana cara mendapatkan penghasilan sendiri. Karena kalau teman-teman memiliki memiliki orang lain dalam artian suami atau memiliki ayah itu bekerja atau suami yang bekerja, teman-teman kalau sedekah pasti teman-teman akan minta izin sama mereka karena uangnya beliau. Tapi kalau seandainya teman-teman punya uang sendiri, maka teman-teman bebas untuk bersedekah kepada siapapun, seperti itu. Baik. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-23 sebagai contoh, di sini ada kisah bagaimana 2 anak Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pada saat itu pergi, singkat cerita, ke kota Madian dan bertemu dengan 2 anak Nabi Syuaib yang pada saat itu sedang mengantri untuk mengambil minum hewan ternak dan mereka nggak bisa berbaur karena terlalu banyak laki-laki di sana. Sampai Nabi Musa menawarkan bantuannya. Lalu sang 2 anak Nabi Syuaib ini mengatakan, kami tidak dapat memberikan minum hewan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sementara bapak kami adalah orang tua yang sudah tua renta dan lanjut umurnya. Artinya kita bisa lihat ada wanita-wanita yang bekerja karena orang tuanya sudah tua. Ada wanita-wanita yang bekerja karena memang orang tuanya sudah tidak sehat lagi. Sehingga dia mengambil peran dari ayahnya. Dan itu sudah dilakukan oleh 2 anak Nabi Syuaib alaihissalam. Ada di sini anak-anak perempuan yang akhirnya bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, ada nggak? Ada ya? Boleh tunjuk tangan, mau lihat wanita-wanita kuat dan hebat itu. Masya Allah. Di saat anak-anak muda di luar sana sibuk dengan dirinya sendiri, tapi teman-teman memikirkan adiknya, memikirkan orang tuanya, Masya Allah. Semoga Allah ganjar sebagai wanita yang salihah dan mendapatkan pahala yang besar atas keikhlasan dari teman-teman semua dan atas baktinya kepada orang tua, Masya Allah. Baik, tadi saya katakan bahwa ketika wanita-wanita kuat ini bekerja, memiliki penghasilan sendiri dan kemudian membantu perekonomian keluarganya, dia dapat 2 pahala. Pahala silaturahim karena mendamaikan atau membuat erat hubungan kekeluargaan, dan kedua adalah pahala sedekah.
Hal ini terjadi kepada istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, namanya Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha ini berharta, suaminya ini miskin. Dan kemudian Zainab radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasulullah, kalau saya punya harta, saya sedekahkan, saya berikan kepada suami anak-anak bagaimana? Kemudian Rasul katakan engkau mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Masya Allah, ya luar biasa. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini memacu teman-teman untuk berpikir mungkin kita bisa punya penghasilan sendiri, misalnya dengan Batrisya. Ya. Tadi ada Umi Fatimah memiliki Batrisya, beliau juga mulai, kisahnya beliau luar biasa ya. Mungkin beliau nanti sudah cerita atau mungkin lain waktu bercerita bagaimana beliau seorang wanita yang tinggal di panti asuhan yang pada akhirnya sukses dengan bisnisnya, punya penghasilan sendiri, bisa buat pesantren, Masya Allah. Mungkin ini kita juga bisa berpikir bahwa saatnya perempuan-perempuan ini juga bisa loh berdaya dan kuat. Bahkan dari rumah sendiri teman-teman bisa loh berusaha atau bisa berniaga. Bisa, silahkan. Dengan begitu teman-teman bisa bersedekah lebih banyak misalnya ya. Sebelum saya berbicara mengenai ceramah pada hari ini, saya mau cerita satu hal, ini penting sekali, ini kisah nyata. Ketika saya safari dakwah 2 tahun 3 tahun lalu di kota Medan, saya betul-betul ingat kisah ini. Beliau katakan, suami saya meninggal setahun yang lalu mendadak, meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan selama suami saya hidup, saya betul-betul dimanjakan dengan suami, dan saya tidak bisa apa-apa karena dimanjakan begitu luar biasa. Ketika suami mendadak, kami hidup dengan warisan suami, dan kemudian warisan itu habis dan sekarang saya kebingungan dalam mencari uang. Teman-teman paham apa maksud saya? Manusia, kita ini para perempuan-perempuan, kita ini pinter loh teman-teman, kita ini punya potensinya masing-masing. Boleh kok sesekali kita berpikir gimana ya cara punya uang jajan sendiri dengan penghasilan kita. Istrinya Rasulullah SAW digelari Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, salah satu istrinya beliau. Kenapa? Karena beliau dengan tangannya sendiri menyamak kulit binatang, punya penghasilan sendiri dan uang itu digunakan untuk sedekah kepada banyak orang, makanya digelari dengan nama ibunya orang-orang miskin. Jadi kalau punya suami baik hati, boleh Masya Allah, surga dunia Masya Allah. Tapi kita harus tahu, mungkin tidak selamanya suami-suami kita berada di sisi kita. Atau tidak selamanya ayah kita mampu membiayai kita. Nggak ada salahnya kok kalau kita berusaha sedikit demi sedikit. Sekarang kan banyak ya peluang-peluang untuk teman berniaga. Teman-teman bisa bikin roti, mungkin jualan roti. Bisa jahit, mungkin jualan baju. Atau mungkin yang lain-lain usaha. Boleh kok teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau teman-teman berminat, karena itu menjadi cara agar teman-teman bisa membantu perekonomian keluarga pada saat keluarga kita kenapa-napa. Masuk akal nggak apa yang saya sampaikan ya? Ini kisah dari yang kemarin, akhirnya saya berpikir, iya ya, agak susah juga. Perempuan terlalu manja, nggak bisa apa-apa, potensinya nggak diasah. Kalau terjadi apa-apa dia susah sendiri. Sama seperti ibu ini, sang fulanah ini, jadi kebingungan. Karena merasa bahwa dirinya nggak bisa apa-apa, selama ini terlalu dimanjakan. Sementara harus membesarkan 3 anak ini. Begitulah teman-teman, mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi teman-teman yang menjadi wanita-wanita yang kuat dalam hal ini tadi ya, kuat itu banyak, tapi yang ingin saya bicarakan pada hari ini adalah boleh kok kita menjadi perempuan-perempuan yang kuat secara finansial. Siti Khadijah itu kuat secara finansial, betul nggak? Dari apa? Berdagang. Ada kisah nyata kok, ada contoh nyata kok. Siti Khadijah membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi mindset di kepala kita ini, kita harus jadi orang yang berharta banyak supaya bisa menjadi tangan di atas. Kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Caranya gimana? Usaha dong. Banyak kok kita lihat ibu-ibu yang sukses di rumah, nggak pernah pergi kemana-mana, dari rumah. Sekarang banyak yang bisa kita lakukan. Teman-teman terserah bagaimana caranya. Bisa melakukan apapun, silahkan. Ya baik, tadi setelah keutamaannya adalah mendapatkan 2 pahala, teman-teman yang mendapatkan uang sendiri dengan hasil kerja kerasnya sendiri, teman-teman sedang jihad fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ceritanya? Di zaman dulu Rasulullah SAW pernah berjalan di satu tempat bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian para sahabat-sahabat ini melihat ada seorang pemuda yang dengan badan kekarnya itu membelah kayu bakar. Kemudian para sahabat berkata, alangkah sayangnya si laki-laki ini, padahal badannya yang besar itu bisa digunakan untuk berjihad di medan perang daripada cuman membelah kayu bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kalian katakan demikian.
Sesungguhnya bila seseorang bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta atau dari mengemis, maka dia berada dalam jalan Allah, sedang berjuang fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang ini bekerja untuk mencukupi kedua orang tuanya atau keluarganya yang lemah, maka dia pun sedang berada dalam fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia bekerja hanya untuk bermegah-megahan, untuk berpamer-pamer dan sebagainya, maka dia berada dalam jalan syaitan. Jadi ini pujian teman-teman sekalian. Teman-teman yang apapun profesinya, guru kah, pembisnis kah, teman-teman buat jualan kecil-kecilan kah, memang begitu, semuanya dimulai dari yang kecil-kecil, nggak ada orang langsung sukses. Umi Fas itu dari memeras kelapa ya, dengan tangannya sendiri, sampai sekarang dalam sebulan udah dapat saya nggak pernah punya uang sebanyak itu ya, jadi saya pusing kalau lihat uang sebanyak itu gitu. Beliau udah triliunan lah insya Allah ya, puluhan miliar, ratusan miliar mungkin, wallahu alam ya, dari kecil dan istiqamah dalam membangun perniagaan itu. Begitu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita jadi wanita-wanita yang kuat berpikir. Dan wanita-wanita itu hebat loh. Kita misalnya kalau teman-teman yang sudah punya anak, berpikir tentang anak, melayani suami, tapi sempat-sempatnya masih berpikir gimana ya caranya nambah penghasilan sendiri. Banyak loh teman-teman, saya udah nggak bisa sebutin lagi. Saya berbagai macam orang saya temui dalam berbagai macam komunitas. Mereka ibu-ibu rumah tangga, emak-emak yang berjualan itu. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Tapi mereka Masya Allah lewat rumahnya sambil mengasuh anak. Sekarang zaman online kan teman-teman gak perlu punya kedai mungkin. Kedai nantilah satu hari nanti kalau sudah lumayan settle. Tapi bisa kok dengan online atau apapun itu teman-teman mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang sendiri. Seperti salah satu istri Rasulullah, beliau dapat uang sendiri bukan untuk yang lain-lain karena dinafkahi oleh Rasulullah. Tapi untuk sedekah lebih banyak. Makanya digelari Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya,